Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin banyak yang tanya masalah perkabelan. Jadi kabel apa yang saya gunakan dari mixer ke soundcard, terus soundcard ke komputer untuk kebutuhan live streaming. Ya, kita gunakan kabel sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya dalam kebutuhan gimana? Maksudnya ya dari mixernya apa? Kalau di luar mixernya emang mixer yang outputnya itu sudah bisa XLR, ya kita gunakan kabel XLR. Ini kita punya kabel XLR minimal itu yang 10 meter. Kalau emang jarak dari mixer ke operator itu lebih dari 10 meter, ya tinggal kita sambung aja kabel XLR. Yang penting ada outputnya XLR ya di sana. Nah ini 10 meter. Ini yang wajib saya punya ya wajib 10 meteran lah. Jadi walaupun kita fokus di sekolah itu live streaming ya kita wajib punya kabel audio sendiri untuk kesarannya sederhana dalam bahasa Jawa itu tidak menjagakan, tidak menjaga nih tukang sound. Jadi kita harus punya sendiri. Ini pertama kabel XLR ya, kabel XLR. Saya itu disclaimer ya, saya nggak paham masalah perkabelan, tapi ya saya belajar otodidak, saya gunakan gitu aja. Ya ini kabel XLR. Kalau emang tidak ada output XLR, adanya output yang jack 6,5, saya juga gunakan ini kabel jack 6,5. Nanti kita simulasikan yang di mixer saya yang untuk podcast. Ya 6,5 ya juga 10 meteran. Ini saya yang satuan, ini kan 2 channel langsung ini tadi. Karena biasanya kebutuhannya 2 channel. Ini satuan karena nanti saya kebutuhan juga. Kalau emang di mixernya ada LR dan semuanya pakai, ya biasanya saya menggunakan 2 ke soundcard. Saya kan Behringer UMC 204 ya. Ini bisa output juga kan, dari masuk dan output juga. Jadi ya gunakan ini yang terpisah. Jadi beli langsung 2 channel yang gabung kabelnya ya nggak masalah aja nih. Itu yang pertama. Oh yang kedua, terus yang ketiga kita gunakan nih. Kelihatan ya. Kabel XLR to jack 6,5. Ini yang jack, ini yang ke mixer ya. Ini mixer yang outputnya jack. Ini kita gunakan kalau di man itu di aula sama di ruang meeting, karena mixernya mixer apa asli atau apa kemarin saya lupa. Asli itu juga outputnya adanya ini yang output XLR itu biasanya digunakan untuk ke sound. Nah, berarti sisa ini output jack ya 6,5. Ya wes ini kita gunakan 6,5. Ini kita masukkan ke soundcard. Oke, ini sudah saya contohkan ini. Kita lihat bareng untuk penggunaannya. Oke. Jadi ini ya. Kabel 6 jack ini kan jack 6,5 ke XLR kita gunakan. Ini kasusnya mixer saya Pro RTX ya, ini cuma kasus ya. Ini outputnya hanya 6,5. 6,5 ada 6,5 XLR kan, jack 6,5 atau jack lombok lah sederhana nih ya. Outputnya itu ada 2 tak gunakan itu, ataupun on pun tapi kan kecil. Nah, ini itu ke sini ke soundcard. Nah, ini hasilnya. Oke, ini kita muter musik. Nah, kita muter musik. Nah, ini enaknya kalau soundcard itu bisa ngatur. Oh, mau kita tinggikan yang mana? Nah, itu contoh sampai merah ya tak. Kita atur yang bawah. Itulah. Oke. Nah, terus ini kan kabel XLR tadi jack lombok sana. Nah, loh ini kok bisa muni? Ini kan mixer. Ya, kalau sampean intinya kalau kalian paham masalah output di komputer, ini wajib paham output input di komputer. Contoh ini musik, ini ya komputer ya, sistem kan komputer. Itu saya masukkan ke, harus paham nama-namanya ini. Nah, nama-nama audio ini ya, speaker. Ini speaker itu ya ini Pro RTX. Nah, ini juga sudah ada soundcardnya kan. Nah, kabel soundcard kan. Kabel print lah sederhana, ini colokan print. Ke komputer sana saya masukkan ke sana. Ini maaf berantakan karena emang untuk studi kasus.
Nah, ini speaker. Jadi ketika saya muterkan musiknya YouTube tadi masuk sini, nah dari sini outputnya itu baru masuk ke soundcard. Nah, dari soundcard masuk ke OBS. Nah, di OBS saya setting audionya ngikuti UMC 204 HD ini. Ya. Oke. Monitoringin nanti contoh kalau kasusnya muter musik Indonesia Raya dan sebagainya bisa ngikuti ini menggunakan UMC bisa atau langsung ke sini bisa, tergantung kebutuhan. Makanya yang kadang yang tidak paham itu di ini di output input. Nah, output input sama menu-menu di sini. Nah, jadi anak-anak aduh atau nyetrum. Bukan nyetrum, ngeground sedikit. Gara-gara saya tidak pakai alas kaki ke bawah. Oke, lanjut. Apa tadi? Oke, gak paham ini. Maksudnya, ini kan di menu di sini kalau dengan kalian punya Behringer 204, ini kan full musiknya dari sini 2 jack ini. Kalau mau musik dari komputer, ya harus pilihannya di mix. Nah, ini kan suaranya nggak ada suaranya. Nah, di mix atau ini dari komputer, suara dari komputer. Kalau YouTube-nya kita keluarannya dimasukkan ke sini. Nah, ini baru dari jalur ini 2 masuk ini. Ya, itu aja sih kalau UMC. Ya, kadang soalnya ini saya outputkan lagi ke sini ke mixer. Ya, jadi biasanya saya siapkan 2 kabel. Ini kabel ini sama kabel jack. Ya, jack ini yang main output ya, di situ ke mixer. Untuk apa? Untuk kebutuhan kalau kita butuh Indonesia Raya. Saya contoh, sudah contoh ya. Oh, enggak ada. Saya bentar. Ini sudah. Oke. Nah, ini contoh. Kalau mau memutarkan video angkatan C. Anggap aja ini ya, video ini mau dikeluarkan. Nah, tadi kan keluaran video ini outputnya kan ke MC ke ini ke speaker ya. Nah, ini ke speaker, jadi masuknya sini. Terus ini tak ubahnya dulu di MC ya. Oke, ini masuk. Oke, masukkan, tapi tak matikan. Nah, suaranya sini. Oh, ya suaranya masuk dari preview ini ya, mix. Ya. Ini ya gambarannya. Jadi kalau masalah live itu kudu paham masalah input output audio lah sederhananya. Input output audio yang ada di komputer. Dulu juga bingung loh, kok suaranya nggak masuk. Ini kok di komputer nggak masuk, atau di YouTube-nya nggak masuk, atau kok nggak mau suaranya keluar. Nah, itu perlu ketenangan karena biasanya itu di operator itu kan semuanya pasti fokusnya ke kita ya, audio dan sebagainya ke kita. Ataupun paling enak kalau ada bagian audio sendiri. Sementara kan di sekolah kan jadi satu biasanya. Kalau event besar ya audionya jadi satu plug, 1 komputer atau 2 komputer. Biasanya saya pisah 2 komputer untuk ke Videotron, untuk live sama musik kadang sesuai dengan kebutuhan. Tapi itulah gambarannya. Jadi kita menggunakan beberapa kabel memang. Dan ya kita siapkan apa namanya semuanya lah, kabelnya mulai yang jack, yang XLR kita ready. Walaupun ini bukan di bidang sound system karena ada bagian sound system sendiri kan. Kalau sekolah ada sound system, jadi ini untuk live. Jadi untuk alat live, alat multimedia harus ada kabelnya sendiri. Nah, ini kita nyicil pelan-pelan, punya kabel beli satu untuk kebutuhan ya seperti ini biar lebih maksimal. Kita juga baru soundcard juga baru tahun ini kita punya. Sebelumnya pakai soundcard kecil, Ugreen pernah tak tunjukkan, tapi ya nggak maksimal. Alhamdulillah kita sudah punya Behringer. Itu gambarannya ya. Jadi untuk live
ketika menggunakan Behringer kita menggunakan beberapa kabel sesuai dengan kebutuhan. Kabel panjang kalau mixernya jaraknya panjang, jadi ini tetap saya harus punya. Contoh ketika di live di luar atau live di acara demand atau yang sekiranya itu bagian mixernya jauh, operatornya kadang kita juga kan cari vendor di luar kan untuk audio, ya ini pakai ini. Walaupun kadang vendor sudah punya, makanya tak tahu. Kalau vendor nggak punya kita pakai ini kita sendiri. Ya paling enak ya punya sendiri lah. Kita ready. Pokoknya intinya di media itu harus tahu alat-alat kita, harus tahu alat-alat yang kita gunakan, alat-alat yang kita punya itu harus tahu. Makanya anak-anak ketika media, anak-anak yang bagian broadcasting ya harus tahu kilo alat kita, kabel kita harus tahu. Jadi ketika bongkar, ketika dibantu anak-anak ya udah prepare, jadikan box-box tersendiri. Itu ya mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang masalah media broadcasting, kita sharing-sharing karena saya juga belajar. Wah, monggo di komen-komen, di subscribe. Mantap jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.